Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Kusmawan. Saya dari kelas 5B. Saya akan mempresentasikan modul ketiga dengan judul pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. 1. Pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel yang membuat ruang lingkup materi atau pokok pembahasan dari aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya. Kedua, merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi di atas, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing materi pembelajaran. Indikator yang dirumuskan harus menggambarkan level kognitif seperti yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam tabel spesifikasi. Yang ketiga, merumuskan soal. Berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan, guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif baik dalam bentuk tes objektif. 4. Melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Yang kelima, melakukan analisis butir soal. Berdasarkan hasil uji coba, instrumen dan gen menggunakan beberapa teknik analisis butir soal, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi butir untuk ditindaklanjuti. Yang keenam, memperbaiki soal. Berdasarkan hasil dari analisis butir soal tersebut, maka dapat diketahui butir-butir soal yang sudah baik, yang belum baik atau harus diperbaiki, dan butir-butir yang wajib dikeluarkan dari instrumen. Yang ketujuh, melaksanakan tes. Setelah mendapatkan instrumen tes yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang sudah diperbaiki. Yang ke-8, menafsirkan hasil tes. Setelah mendapatkan hasil tes siswa dan dalam bentuk data kuantitatif, kemudian guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh menjadi nilai. Analisis hasil tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Analisis pola jawaban soal. Analisis pola jawaban soal adalah analisis terhadap distribusi jawaban peserta tes terhadap soal pilihan ganda. Analisis validitas tes. Validitas berasal dari kata valid yang secara bahasa artinya sahih atau tepat. Sedangkan menurut istilah, valid berarti mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Dengan demikian, maka validitas adalah tingkat kevalidan, tingkat kesahihan atau tingkat ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Analisis reliabilitas tes. Secara bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliable yang berarti andal atau terpercaya. Sedangkan dari segi istilah, reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. Maksudnya adalah reliabilitas ini harus sering diulang-ulang. Karena apa? Karena supaya mendapatkan hasil yang maksimal yang dilakukan dengan kelompok siswa yang sama. Artinya kita mengetes apakah siswa ini cocok dengan siswa yang ini dalam mengerjakan tugasnya, ataupun sebaliknya dia tidak cocok atau tidak cocoknya. Itu disebut dengan analisa reliabilitas tes. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.